Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Gaspol Menggagas Politik. Anda masih ditemani saya Irfan Budiawan dan kita masih berbincang terkait pengawasan dalam penyelenggaraan pemilu 2024 bersama Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Jawa Barat bersama Ibu Hajah Nuriyama SEI MH, Kepala Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat. Bu, terkait aturan, terutama apa yang boleh dan tidak boleh, seperti misalnya pemasangan APK di tempat-tempat tertentu dan sebagainya, aturannya dari aturan di pemilu 2019 dan 2024, apakah masih sama atau ada penambahan atau seperti apa nih Bu? Oke. Sebenarnya kalau dari aturan itu sama aja Kang ya. Yang pertama, tentu kita masih berpegang karena undang-undangnya kan masih itu ya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Di situ kita lihat di pasal 280 ya. Di 280 itu disebutkan bahwa dalam kampanye itu ada larangan-larangan. Nah, di antaranya misalkan larangannya tidak boleh menghina NKRI misalkan, atau juga saling menghina antara suku, ras, agama, calon gitu kan. Terus juga di situ disebutkan ada tempat-tempat yang dilarang gitu. Kayak apa namanya, fasilitas umum, pendidikan, terus juga agama. Walaupun memang kemarin kan sudah ada keluar aturan MK itu nomor 69, di situ disebutkan bahwa untuk pendidikan dan juga untuk pemerintahan itu boleh selama memang diizinkan oleh yang memiliki. Ya, intinya berarti kalau sekolah berarti misalkan kepala sekolah, mohon maaf, kalau kampus berarti oleh rektornya begitu ya. Kalau untuk fasilitas pemerintahan oleh instansi atau kepala yang memang membidanginya begitu. Nah, selanjutnya juga kan di situ tidak boleh ada pelibatan misalkan ya. Terus juga tidak boleh money politik dan lain sebagainya. Memang itu aturan tidak ada berubah sesuai dengan pasal 280. Nah, pun sama di PKPU nomor 15 terkait dengan kampanye pun masih sama, tidak ada perubahan, utamanya di titik lokasi. Nah, untuk tadi penempelan APK ataupun pemasangan APK. Nah, untuk pemasangan APK ini kan sudah ditentukan, sudah ada lokus yang ditetapkan oleh KPU itu sendiri begitu ya. Yang terpenting adalah tetap KPU juga sudah melihat dan tentu tidak keluar dari regulasi tersebut. Ketika penempelan APK, pemasangan APK itu tetap melihat pada tempat-tempat, tidak melanggar pada tempat-tempat yang dilarang itu, yang tadi itu yang saya sebutkan itu tadi. Ketika misalnya ada pelanggaran seperti itu, karena mungkin banyak yang ada yang mengeluhkan, misalnya tiba-tiba ada APK di rumah saya seperti itu, terus mau dicabut juga itu katanya melanggar, kalau dicabut merusak, APK juga itu melanggar. Seperti apa melihatnya, Bawaslu? Nah, sebenarnya begini ya, kalau di rumah itu ketika si empunyanya, ketika yang memiliki rumahnya itu memang mengizinkan, itu tidak menjadi soal. Tapi beda ceritanya ketika memang yang punya rumah tidak berkenan gitu, keberatan. Maka itu bisa dilaporkan kepada kami untuk nanti direkomendasikan. Karena gini Kang, tetap prem ini harus kita samakan. Sebenarnya dalam rangka penertiban APK tadi mencabut gitu kan, membersihkan dan lain sebagainya, itu kan bukan ranah Bawaslu. Ya, kita itu hanya memiliki produknya rekomendasi. Nanti yang menertibkan, yang membersihkan itu ada ranahnya di Satpol PP itu tadi. Nah, sepanjang tadi untuk rumah ini diizinkan, ya tidak menjadi soal. Tapi ketika keberatan tadi, maka silakan untuk melaporkan kepada kami atau mungkin kepada Satpol PP dan juga KPU itu sendiri atau kepada peserta pemilunya yang memang menempelkan itu tadi. Ya, saya kira tidak menjadi pelanggaran kalau mereka tidak keberatan, kalau mereka keberatan ya dengan membuka tersebut, asal tidak ya serta-merta merobeknya dan lain sebagainya. Intinya di sini kan harus ada etika. Etika itu baik yang menempel maupun yang orang yang memiliki rumah itu sendiri begitu. Karena kan pada akhirnya aturan regulasi yang kita buat ini kan untuk kemaslahatan, untuk kedamaian begitu ya kira-kira. Dan tentu di dalamnya ada etika-etika yang harus dilakukan dan dipegang oleh peserta maupun juga masyarakat itu sendiri. Baik. Terkait pelanggaran oleh peserta pemilu dalam hal ini partai politik, apakah sudah ada laporan yang juga masuk dugaan adanya pelanggaran terhadap yang dilakukan oleh peserta pemilu dalam hal ini partai politik dan juga masuk ke ranah Bawaslu hingga bahkan juga adanya sanksi yang dikeluarkan? Apakah sudah sampai ke sana atau sejauh ini masih aman, terkendali? Ya Kang, bicara pelanggaran
sudah masuk, sudah ada sudah banyak sih enggak, tapi dari macam-macam di pasal 280 tadi itu sudah mulai masuk ya. Dan tentu kita merangkumnya dan selalu diupdate per hari ya. Memang per hari ini ada beberapa item yang sudah masuk dalam rangka dugaan pelanggaran tadi. Yang pertama itu yang tadi Akang sampaikan terkait dengan APK ya. APK ini memang di PKPU 15 itu kan sudah disebutkan bahwa ketika pemasangan APK untuk peserta pemilu, baik itu legislatif maupun misalkan presiden dan wakil presiden, tetap tidak boleh seenak dewe lah mungkin ya gitu, sekeinginan mereka, karena memang aturan di PKPU 15-nya sudah jelas harus sesuai dengan titik lokasi yang sudah ditentukan oleh KPU tadi. Nah, sejauh ini memang yang laporan ke kita itu sudah ada 22 kabupaten kota ya terkait dengan laporan yang memang tidak sesuai dengan lokus ataupun titik lokasi untuk penempelan APK. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kita juga sudah menampung ada sekitar 16 kabupaten kota yang memang ini terkait dengan kampanye tatap muka ya, atau pertemuan terbatas lah. Nah, soal apa? Soal izin yang tidak ditembuskan kepada kami, kepada KPU maupun kepada kepolisian gitu ya. Itu udah ada 16. Nah, selain daripada itu ada hal-hal lain yang memang tadi melanggar Undang-Undang Nomor 7 di pasal 280-nya ya. Misalkan yang pertama ini terkait dengan tim kampanye gitu ya, yang memang mereka itu mengajak ataupun ya mengajak lah, lebih mengajak pertama misalkan ada kepala desa, ada BPD, terus juga ada komisaris, itu udah masuk ke kita gitu ya. Nah, komisaris itu ada di 1 kabupaten, terus juga kepala desa, BPD juga ada di 2 kabupaten. Hal-hal lain juga misalkan masih di pasal 280, ini terkait dengan pasal 1-nya, misalkan di huruf H, yang tadi ketika bicara tempat yang dilarang, sarana pendidikan dan sarana ibadah itu ada di 3 kabupaten kota. Nah, untuk ibadahnya ini di 2 kabupaten kota dan untuk pendidikannya ini di 1 kabupaten kota. Terus juga misalkan tadi terkait dengan money politik. Nah, ini sudah ada 10 kabupaten kota ya. Laporannya sudah masuk ke kita. Dan keseluruhan yang tadi saya sampaikan itu sekarang lagi dalam proses penanganan kita semuanya gitu ya. Dan mudah-mudahan ini secepatnya bisa terselesaikan, tapi kan sekali lagi kita tidak bisa memaksakan bahwa laporan-laporan yang tadi saya sebutkan ini akan berujung kepada inkrah ya, punishment begitu. Karena kan tadi itu ada kajian, ada mekanisme utamanya misalkan kalau seandainya kekurangan formil nanti kita akan melakukan penelusuran lagi dan lain sebagainya. Intinya tidak semudah yang masyarakat pikirkan ketika memang ada dugaan pelanggaran hari ini dilaporkan, besok sudah ada putusan. Tidak seperti itu. Ada proses dan sekarang ini semuanya lagi tahapan proses. Cuman yang intinya adalah ketika kita berbicara pelanggaran pasal 280, di situ kan ada junto, ada punishment yang tentu akan diberikan kepada terlapor, yaitu tadi ketika memang Undang-Undang Nomor 7 melanggar pasal 280, punishment-nya yang ada di 521, yang mana di pasal 521 itu ketika melanggar aturan kampanye, maka hukumannya kalau inkrah itu adalah dendaan ya, atau juga hukumannya di 2 tahun atau di 24 juta gitu. Dan ini memang sudah sangat ini, bahkan mengarah kepada pembatalan pun bisa itu. Nah, itu kalau untuk pasal 280 kan. Tetapi seperti APK gitu ya, penempelan APK ataupun penempatan APK yang tidak sesuai dengan lokus, tentu kami memberikan punishment-nya itu bentuknya adalah himbauan. Yang pertama kita menghimbau kepada partai politik ataupun peserta pemilu. Dan ketika memang ternyata masih bandel lah kira-kira begitu, maka kita memberikan saran perbaikan untuk memindahkan begitu sesuai dengan lokus itu tadi gitu. Jadi tahapannya, prosesnya juga ada beberapa hal yang harus dilalui sehingga jatuh sanksi ya sesuai dengan keputusan ataupun juga pelanggaran seperti apa yang dilakukan ya. Baik, nanti Ibu kita lanjutkan kembali terutama soal bagaimana pengawasan Bawaslu ketika kita melihat mungkin kegiatan para capres-cawapres di Jawa Barat
syarat nih, kayaknya ini menjadi kesibukan dan keseruan tersendiri oleh Bawaslu. Kita akan jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami dalam program Gaspol Menggagas Politik.